Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di pagi hari ini kita mendapatkan berkahnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendoakan umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Mudah-mudahan pemirsa yang bangun di pagi hari ini insyaallah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran setiap aktivitasnya, diberikan keberkahan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasalah bersyukur terhadap apa-apa yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Sebab kadang-kadang hidup yang kita keluhkan ini ialah hidup yang didambakan oleh sebagian orang di luar sana. Hidup yang kita keluhkan terkadang itu adalah hidup yang diimpikan oleh sahabat-sahabat kita di luar sana. Kalau pemirsa jalan-jalan ke rumah sakit, mungkin melihat ada orang tengah malam bangun tahajud, bangun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sesungguhnya mereka minta? Mereka minta bukan jabatan, mereka minta bukan harta, bukan kedudukan, bukan apa-apa. Yang mereka minta adalah mereka diminta kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ya kesembuhan yang diberikan oleh kita. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sembuhkan jantungku ya Allah. Mereka menginginkan jantung yang sehat sebagaimana jantung yang kita miliki. Mereka berdoa, ya Allah, sembuhkan kakiku ya Allah, sembuhkan lukaku ya Allah, angkat penyakitku ya Allah, sembuhkan mataku ya Allah, sembuhkan kankerku ya Allah, sembuhkan kepalaku ya Allah. Hanya itu yang mereka minta. Mereka minta kesembuhan sebagaimana kesembuhan yang kita miliki. Terkadang kita mengeluh dalam bekerja, mengeluh dalam beraktivitas, capek dalam bekerja. Ingat, ketika Anda capek dalam bekerja, di luar sana banyak orang yang capek mencari kerja. Ketika Anda merasa sibuk bekerja, di luar sana banyak orang yang sibuk cari kerja. Kira-kira pilih mana? Sibuk kerja atau sibuk cari kerja? Capek kerja atau capek nyari kerja? Kalau sibuk kerja, capek kerja, masih ada yang diharapkan. Tapi kalau capek cari kerja, makanya pemirsa yang dirahmati Allah, kehidupan yang kita keluhkan bisa saja adalah kehidupan yang diimpi-impikan orang di luar sana. Ada seorang kaya raya, punya pekerjaan yang bagus, kemudian setiap hari ia disibukkan dengan pekerjaannya. Malam dia pulang ke rumah. Di saat anaknya sudah tertidur, anaknya belum bangun, ia udah berangkat lagi. Jadi hampir setiap hari tidak pernah merasakan kenikmatan bersama dengan keluarga. Begitu tiba di lampu merah, ia kemudian menoleh ke kanan, melihat ada Pak Tani yang sedang berkumpul dengan keluarganya, ada anak dan istrinya yang sementara pagi-pagi sedang kehujanan di tengah sawah. Maka orang itu berkata, alangkah bahagianya petani itu, bisa berkumpul dengan keluarganya, bisa bercanda gurau dengan keluarganya. Sementara saya ini tidak pernah merasakan kenikmatan sebagaimana kenikmatan yang dia rasakan. Saya hampir setiap hari pulang ke rumah setelah anak saya tidur. Saya berangkat bekerja sebelum anak saya bangun, kata orang itu. Namun ternyata petani yang melihat orang yang dekat lampu merah, yang memakai mobil yang megah, dalam hati petani itu, alangkah bahagianya orang itu. Hujan, ia tidak kehujanan, ia memakai mobil bagus, ia memakai mobil mewah, dan dia bisa berjalan, berpergian kemana saja. Alangkah bahagianya orang itu. Pertanyaannya, manakah orang yang paling bahagia di antara keduanya? Pemirsa, yang paling bahagia adalah ketika kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki, kita merasa qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita akan menjadi orang yang bahagia, hati menjadi tenang, keluarga menjadi sakinah, mawaddah warahmah.
Nah, pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu jangan mengeluh, apalagi mengeluhnya kepada manusia. Boleh saja kita mengeluh, akan tapi mengeluhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengah malam bangun tahajud memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika memang kita ada masalah, bangun tahajud. Maka ketika kita bangun tahajud, disitulah kita luapkan segala kegundahan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya nggak tahu berdoa, minta sama Allah, bercakaplah sama Allah, bercakap-cakap saja dengan Allah sesuai dengan hati kita. Mintalah apa-apa yang ingin kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada masalah, jangan curhatnya di medsos. Kalau ada masalah, jangan curhatnya di FB, tapi curhatnya di tempat sujud, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang yang namanya kehidupan, tidak ada satupun manusia yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia pasti punya masalah. Presiden punya masalah. Bupati punya masalah. Rakyat punya masalah. Orang kaya punya masalah. Orang miskin apalagi. Orang sehat punya masalah. Orang sakit apalagi. Semua kita punya masalah. Yang terpenting adalah bagaimana cara menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya, bukan pegadaian. Pegadaian itu kalau nggak dibayar kan lelang juga, muncul masalah baru. Bagaimana cara menyelesaikan masalah? Bangun tengah malam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon, merintih. Kadang-kadang Allah itu menahan doa yang kita panjatkan karena Allah masih pengen mendengarkan rintihan-rintihan kita. Allah masih rindu dengan air mata kita. Allah masih menginginkan kita mengadu kepadanya. Maka jangan pernah berhenti berdoa, karena kita tidak tahu doa mana yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus-teruslah mengangkat tangan, maka insya Allah akan turun tangan menolong hamba-hambanya yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teruslah memohon kepada Allah, sebab tiada manusia yang tidak punya masalah. Karena memang syarat kita diciptakan, tujuan diciptakan manusia, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ialah untuk menguji kalian. Lagi-lagi menguji siapa yang terbaik amalnya di antara kalian. Terbaik amalnya di antara kalian. Jadi mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada manusia yang paling terakhir, semua itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang lepas dari ujian. Tidak ada manusia yang lepas dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Anda ditanya mau masuk surga, tentu kita akan menjawab mau, tapi jangan sekarang. Ketika kita ditanya mau masuk surga, kata Allah, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah engkau mengira akan dibiarkan masuk surga begitu saja? Sebelum datang kepadamu ujian, sebagaimana orang-orang sebelum kamu juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang sebelum kita itu semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam yang tadinya merasakan kenikmatan-kenikmatan dalam surga, yang kemudian tadinya merasakan keindahan-keindahan panorama-panorama di surga bersama sang istri, lalu kemudian dikeluarkan dari surga. Bayangin tuh, kalau kita misalkan udah ngerasain yang namanya punya harta, punya jabatan, kekayaan, tiba-tiba jatuh miskin, gimana tuh rasanya? Apalagi Nabi Adam alaihissalam, tadinya berada di surga, ya kan? Mau makan apa aja silahkan, tafadhal. Begitu kemudian diuji oleh Allah, dikeluarkan dari surga, tiba di dunia, baru bisa makan kalau usaha sendiri. Ya Pak, itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih 850 tahun berdakwah Nabi Nuh, pengikutnya tidak lebih dari sekitar 80 orang saja. Bayangin, 800 tahun berdakwah, 850 tahun berdakwah, tidak lebih sekitar 80 orang yang ikut. Ya kan? Andai kata ada caleg, ya. Jadi kalau dirata-ratakan itu 10 tahun satu yang ikut.
Andai kata di kampung kita ada caleg 10 tahun kampanye, satu aja yang coblos, gimana nggak stres. Nah ini Nabi Nuh alaihissalam, makanya dengan kesabarannya menghadapi kaumnya, dengan menghadapi ujian Allah itu, Nabi Nuh alaihissalam masuk dalam daftar ulul azmi. Maka semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang tidak diuji. Nabi Ibrahim alaihissalam banyak sekali ujian. Ini sudah lumrah kisah Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim pertama diuji menghadapi ayahnya, pembuat patung, ya kan? Setelah itu apakah selesai? Oh tidak. Diuji menghadapi istrinya. Lama dia menikah namun belum dikaruniai anak. Setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam diuji menghadapi anaknya. Ketika turun perintah Allah untuk agar supaya anak Nabi Ibrahim itu dikurbankan, itu salah satu ujian yang luar biasa. Makanya tidak ada manusia yang luput dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apalagi sejak kecil belum lahir sudah diuji oleh Allah. Wafat ayahanda tercintanya di usia beliau 2 bulan dalam kandungan. Wafat ibundanya di usia beliau 6 tahun. Banyak sekali ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Tentu pemirsa yang ada di rumah punya ujian masing-masing, punya masalah masing-masing, entah masalah dengan keluarga, entah masalah dengan tetangga, entah masalah dengan diri sendiri, dengan suami dan lain sebagainya. Ingatlah bahwa ketika Allah menguji hambanya, tentu Allah ingin naikkan kelasnya. Anak SD yang ingin naik ke SMP itu tidak bisa naik kalau nggak diuji. Demikian pula SMP ke SMA nggak bisa naik kalau nggak diuji. Ujiannya beda-beda. Ujian mahasiswa beda dengan anak SD. Kalau anak SD kelas 1 SD ditanya 7 kali 8 berapa, mungkin mereka masih bingung, ya kan? Mungkin mereka masih bingung. Tapi kalau mahasiswa yang ditanya mungkin gampang, enteng. Makanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu menguji kita sesuai dengan kadar kemampuan kita. Maka ketika kita menghadapi ujian, yakin dan percaya bahwa Allah yakin bahwa kita lebih hebat, bahwa kita mampu menghadapi ujian itu. Nah, dalam tubuh manusia ini terdiri 70% lebih terdiri dari air. Maka kita ingat filosofi air itu. Air yang mengalir di selang itu, semakin kita tekan ujungnya, maka air itu akan semakin jauh, akan semakin kencang. Manusia bila menghadapi tekanan, terkadang di saat itulah ia mengeluarkan potensi terbaiknya. Orang mau skripsi misalnya, lama dia nggak bisa kerja, begitu didadak, the power of kepepet, ternyata bisa. Jadi kadang manusia itu mengeluarkan potensi terbaiknya ketika ia mengalami tekanan-tekanan. Maka pemirsa, mungkin dulu ada yang tinggal di kampung, yang kemudian mungkin faktor ekonomi, tekanan segala macam dan lain sebagainya mengharuskan kita untuk merantau. Begitu di perantauan, alhamdulillah kita mendapatkan kesuksesan, kita mendapatkan kejayaan. Karena apa? Ternyata berawal tadi dari tekanan-tekanan waktu kita di kampung. Ocehan-ocehan, omelan-omelan orang. Terkadang kita enggak dihargai. Tapi karena ternyata tekanan itulah yang kemudian menjadi spirit untuk kita untuk melakukan perubahan. Maka ternyata ujian itu sebetulnya terkadang kita butuhkan untuk menaikkan kelas kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya sesuai dengan kadar kemampuan kita. Kalau kita melihat, mengibaratkan begini, ini adalah jari telunjuk, ini adalah jari tengah. Jari telunjuk dengan jari tengah, jari telunjuk itu ibaratnya ujian, ya, ibaratnya ujian. Jari tengah itu ibaratnya kemampuan kita, sehingga jari tengah itu selalu akan sedikit lebih tinggi dibanding jari telunjuk. Artinya apa? Dalam menghadapi ujian-ujian, kemampuan kita dalam menghadapinya akan lebih tinggi sedikit dibanding ujian itu. Itulah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Oleh karena itu, pemirsa, yang diuji dengan keluarga, yang diuji dengan utang piutang,
Insya Allah kalau misalkan diuji dengan utang piutang, selama kita ada niat untuk membayar, pasti Allah akan membukakan jalan. Pasti. Yang susah itu kalau misalkan orang ngutang emang nggak niat bayar, ya susah, ya kan? Ataukah mungkin kita diuji dengan keluarga, ya, diuji dengan anak, karena ujian itu banyak macamnya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Terkadang kita diuji dengan makanan, terkadang diuji dengan harta, terkadang diuji dengan kekurangan keluarga, dan lain sebagainya. Tapi di akhir ayat itu Allah memberikan kabar gembira. Wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka bersabarlah. Sabar itu apa sih? Sabar itu yang namanya sabar itu pada saat dentuman pertama. Misalnya ada orang yang tiba-tiba nggak sengaja atau apa mukul kita, nyenggol kita, di situ kadang ada dentuman pertama, langsung kita mau marah. Kapan kita meredam? Itulah sabar. Ya, maka pemirsa yang dirahmati Allah, apapun yang menimpa kita, diuji dengan rumah tangga, mudah-mudahan kita bisa melewati ujian itu sehingga insya Allah keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ya, keluarga yang sakinah juga bukan berarti keluarga yang tidak pernah merasakan yang namanya konflik. Nggak ada cerita itu keluarga yang nggak punya masalah. Nggak ada keluarga yang 10 tahun berkeluarga nggak pernah bertengkar sama istrinya. Nggak ada itu. Ya, kalau ada orang yang 10 tahun, 20 tahun berkeluarga nggak pernah bertengkar sama istri, ya itu dipertanyakan itu. Karena yang namanya sakinah, tenang, bukan berarti tanpa masalah. Yang namanya sakinah, yang namanya ketenangan dalam rumah tangga, ibaratnya kopi. Pemirsa, Bapak Ibu, biasa minum kopi pagi-pagi, siapin kopinya. Kopi itu kemudian dituangkan ke gelas, nih, dicampur air panas, kemudian dituangkan gula, kopi, kemudian diaduk-aduk. Diaduk-aduk, ditunggu sampai ia bercampur, kemudian disimpan, ditenangkan, lalu dinikmati. Kehidupan di rumah tangga juga begitu. Kehidupan kita juga begitu. Ya, kadang keluarga kita itu ada masalah, diaduk-aduk, tapi tenang, simpan, tenangkan. Insya Allah setelah itu akan nikmat kembali. Jadi tidak ada gading yang tak retak, tidak ada laut yang tak berombak, tidak ada gunung yang tak berbatu, tidak ada keluarga yang tidak mengalami yang namanya masalah. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara mengelola masalah, mengelola emosi, ya. Kalau misalkan dalam rumah tangga, ya kelola emosi. Kalau misalkan suaminya marah, istrinya diam. Jangan nyahut sekali-kali, ya kan? Nanti boleh disehatin ketika suaminya lagi rendah. Begitupun sebaliknya, saling mengerti, saling memahami satu sama lain. Insya Allah keluarga kita akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Begitupun masalah dengan anak-anak kita. Nah, terutama anak-anak kita, pemirsa. Anak-anak zaman sekarang kan ya bisa dibilang generasi tunduk, generasi dikit-dikit tunduk main HP, ya kan? Sehingga mengurangi kepekaan sosial, kecerdasan sosialnya itu terkurangi. Kadang mendekatkan yang jauh mendekat, yang dekat menjauh. Nah, kadang ada orang tua memukul anaknya karena merusak HP-nya. Tapi nggak ada orang tua memukul HP-nya karena merusak anaknya. Oleh karena itu anak kita juga perlu dididik. Ini salah satu masalah dalam rumah tangga adalah mendidik anak. Gimana anak nggak main HP, orang tuanya juga main HP dan lain sebagainya. Ya kan? Nggak ada masalah, cuman dibatasin. Ya. Jadi yang namanya konflik, yang namanya masalah, semua orang punya masalah. Ya. Akan tetapi beda-beda masalah setiap manusia. Yang terpenting bukan masalahnya, akan tapi bagaimana kita menghadapi masalah. Insyaallah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan
berikan solusi dari setiap permasalahan yang dia hadapi. Wa may yatawakkal fahuwa hasbuhu. Siapa yang bertawakal, berserah diri kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan rezekinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki dari jalan arah yang tidak disangka-sangka. Jadi terkadang rezeki itu ada rezeki yang diusahakan, ada rezeki yang datang sendiri, yang memang datangnya dari arah yang tidak disangka-sangka. Mungkin karena takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah, kalaupun misalkan dalam rumah tangga, di dalam kehidupan kita bertetangga, berkawan, bersahabat, ada orang yang tidak senang dengan kita, coba tipsnya adalah silaturahim. Apa itu silaturahim? Silah, hubungan, rahim, kasih sayang, hubungan berkasih sayang. Kalau ada orang yang gak suka dengan kita, coba kasih hadiah orang itu, kasih hadiah. Terkadang dia akan luluh hatinya ketika kita memberikan hadiah. Dan yang kedua, kita juga tidak mesti mendengarkan setiap ucapan-ucapan orang. Apapun tanggapan orang, tidak semua bisa kita dengarkan. Ocehan-ocehan orang, omongan-omongan orang tentang kita, kita juga nggak bisa dengarkan semua. Kenapa? Karena kita hanya punya dua tangan. Dua tangan ini mustahil menutup ribuan mulut-mulut orang di luar sana. Maka gunakanlah dua tangan ini untuk menutup kedua telinga kita. Lakukan yang terbaik, yang sesuai dengan yang kita yakini, yang sesuai dengan ajaran agama kita. Maka insya Allah kita akan selamat di dunia, dan insya Allah kita akan selamat di akhirat. Bangun silaturahim. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, falyasil rahimuhu, maka hendaklah ia bersilaturahim. Maka kata Profesor Dr. Darwis Huda dalam bukunya Teori Pensil, Filosofi Pensil, pensil itu bisa membuat garis lurus, akan tetapi tidak selurus kalau pakai penggaris. Pensil itu bisa membuat bundaran, akan tetapi tidak sebulat kalau pakai jangkar. Artinya apa? Sesuatu itu bisa kita lakukan, akan tetapi berbeda hasilnya kalau kita lakukan secara bersama-sama. Sesuatu itu bisa kita lakukan sendiri, akan tetapi tentu satu kepala dengan dua kepala, dengan tiga kepala, hasilnya akan sangat jauh berbeda. Bersatulah seperti tangan, jangan bersatu seperti mata. Kunu kal yadain wala takunu kal ainain. Kenapa dengan tangan? Tangan ini, kalau tangan kiri digigit nyamuk, yang garuk siapa? Tangan kanan. Yang kanan digigit nyamuk, yang garuk siapa? Tangan kiri. Dua-duanya digigit nyamuk, yang garuk siapa? Saling menggaruk. Tapi kalau mata ini menangis yang sebelah kanan. Ya? Mata kena benda, terus menangis, meneteskan air mata. Apakah mata kiri menolong? Tidak tentunya. Yang nolong siapa? Tangan, ya kan? Dan tangan itu punya job masing-masing. Ada tangan kanan, ada tangan kiri. Yang baik-baik tangan kanan, yang makan kue tangan kanan, yang makan apa-apa tangan kanan. Kalau tangan kiri tugasnya di toilet. Tapi ini nggak pernah protes. Kenapa? Karena tangan kanan selalu memberikan tangan kiri itu hadiah. Siapa yang pakai jam tangan? Tangan kiri. Itu adalah hadiah dari tangan kanan. Artinya apa? Ketika kita misalkan mampu memerintah seseorang, ingatlah senantiasa kasih hadiah. Ya, pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita saling berkasih sayang, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan mengeluh dengan apapun yang yang Allah berikan kepada kita, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin Allah memberikan ujian kepada kita untuk mengangkat derajat kita. Mungkin ada sesuatu yang hilang dalam diri kita. Allah ingin menggantikan sesuatu itu dengan sesuatu yang lebih baik. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna sigara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kota Karawang, Kota Bekasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.